Praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Skansa Bina Berseri. Program pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Binangun. Solusi untuk penanaman budaya pengelolaan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Sri Utami SPDMM. Saya Kepala SMK Negeri 1 Binangun, Kabupaten Cilacap. Kali ini izinkan kami mempersembahkan sebuah praktik baik program kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran IPAS, materi, makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar, maka peran guru sangat dibutuhkan. Dan guru perlu memahami bahwa dalam mengajar dapat memakai banyak cara untuk memastikan bahwa semua peserta didik menerima pembelajaran yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu pergeseran fokus kegiatan dari belajar mengajar dari guru ke peserta didik, atau yang biasa kita kenal dengan istilah pembelajaran berpusat pada peserta didik atau Student Center Learning. Pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah sebuah proses untuk mendorong peserta didik agar terlibat dalam pembelajaran secara aktif dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang ada di kelas itu. Karakteristik peserta didik dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Permasalahan yang terjadi adalah hampir setiap guru masih menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru. Untuk itu, perlu diubah mindset guru dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup perlu dijaga kelestariannya. Hal ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti yang dipelajari pada materi makhluk hidup dan lingkungannya pada mata pelajaran proyek IPA, pada kenyataannya, dalam hal ini yang berkaitan dengan sampah, masih saja tercermin dalam perilaku siswa di SMK Negeri 1 Binangun, yang masih saja membuang sampah tanpa memperhatikan jenis sampah, apakah sampah itu mudah terurai atau sulit terurai. Hal ini tentu saja menjadi sebuah masalah yang cukup serius dan perlu segera ditangani berkaitan dengan tema gaya hidup berkelanjutan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kami merencanakan program Pilah Sampah. Program ini diinisiasi oleh saya sebagai kepala sekolah dengan menggandeng para guru lintas mata pelajaran. Kemudian berkolaborasi dengan penggiat bank sampah di Desa Jati untuk mensosialisasikan gaya hidup minim sampah. Kegiatan dari Ibu, maksudnya silakan diferensiasi siswa yang audio, visual, kinestesi. Terus nanti kan kita ngajar tuh di kelas sesuai dengan ininya. Tadi 3 tipe mereka. Habis itu mereka diarahkan untuk membuat produk. Biasanya siapa? Bu Mugi sudah gitu ya. Iya, ngajar dulu katanya. Oh iya, sudah disampaikan nanti. Kalau saya tak bikin desainnya dulu sebentar. Maksudnya beberapa itu. Nanti saya ngikut. Iya, biar enggak Nanti kegiatannya apa? Nanti mewarnai. Oh yang sekalian diambil aja. Yang di ruang belakang. Di lab. Oke, diambil aja. Ya, nanti saya gimana? Tapi video kalau bisa. Kalau video dan gambar. Gitu ya. Makasih ya. Makasih Pak. Kami juga melakukan kunjungan ke bank sampah yang kemudian ilmunya kami adopsi dan direplikasikan untuk diterapkan di SMK Negeri 1 Binangun. Untuk mensukseskan program Pilah Sampah ini, dilakukan pemilihan Satgas atau Satuan Petugas Skansa Bina Berseri yang diambil dari masing-masing kelas. Tugasnya adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan pilah sampah di kelasnya masing-masing melalui kegiatan peer teaching untuk mengakomodasi siswa-siswi dengan tipe kecerdasan auditori dan verbal. Jadi kalian bisa
melihat tulisan di luar tempat sampahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sultan Budianto dari kelas 10 TKJ 5 SMK Negeri 1 Binangun. Saya berada di sini untuk memberitahukan bahwa saya mata pelajaran IPAS dan ketika saya apel yang diisi oleh kepala sekolah, saya dan teman-teman saya dianjurkan untuk memilah sampah. Kenalkan, nama saya Sylvia Wahyu Palupi, guru dari SMK Negeri 1 Binangun. Terkait pilah sampah di SMK kami yang diinisialisasi oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Sri Utami SPDMM, di sekolah kami sudah mulai ada pemilihan sampah dari siswa. Jadi peserta didik itu sudah mulai memilah sampah yang organik dan anorganik. Kebetulan saya juga guru produktif dan saya juga mengembangkan teknologi untuk membuat tempat sampah otomatis, yaitu tempat sampah dengan menggunakan sensor ultrasonik. Di situ anak-anak bisa membuang sampah tanpa harus membuka tempat sampahnya. Jadi dengan sensor jarak, tempat sampah tersebut sudah bisa membuka dan itu bisa membuat lebih bersih dan lebih higienis. Selamat kepada SMK Negeri 1 Binangun atas launching bank sampahnya. Semoga dengan adanya bank sampah di SMK Negeri 1 Binangun akan menjadikan pelajaran kepada anak didik, menjadi bekal untuk hidup bersih, hidup sehat, dan Indonesia semakin bersih. Perkenalkan, saya Retnaning Sekarini, guru mapel seni budaya di SMK Negeri 1 Binangun. Untuk pembahasan mengenai sampah di SMK Negeri 1 Binangun, atas inisiasi dari Ibu Kepala Sekolah dan guru IPAS, saya melihat bahwa siswi SMK Negeri 1 Binangun sudah mulai menerapkan mengenai pemilahan sampah antara organik, anorganik, dan khususnya untuk anorganik, mereka sudah mulai belajar mengenai mana sampah yang bisa diolah kembali dan mana yang tidak bisa. Ke mapel saya, yakni untuk kelas 10 pada bab 3 mengenai pembuatan karya seni 2 dimensi menggunakan bahan sekitar. Saya mengajak siswa untuk yang utama menggunakan bahan-bahan sekitar, yakni bahan-bahan yang... Saya sebagai kepala sekolah juga menginisiasi lomba kampanye gaya hidup minim sampah dan pemilahan sampah melalui video yang diupload pada media sosial TikTok. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan kreasi siswa dengan tipe kecerdasan audio visual. Tipe pembelajaran ini kita sebut dengan pembelajaran yang berprojek berdiferensiasi. Dengan itu, diharapkan siswa dapat berkembang sesuai dengan fitrah kecerdasannya untuk dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan program prasampah, sehingga tujuan membentuk lingkungan yang seimbang dan lestari dapat terwujud.